Tadi saya bersama Pak PJ Gubernur, Pak Teguh, melakukan pembahasan terkait dengan sinkronisasi antara kebijakan pusat, kebijakan nasional dengan daerah, terutama Jakarta dan sekitarnya. Juga dari kita banyak berdiskusi tentang konsep aglomerasi ke depan, pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, seperti apa, dan koordinasinya dengan daerah-daerah penyangga yang lain-lain, kira-kira begitu ya. Jadi kami banyak berdiskusi soal itu tadi, terutama layanan transportasi, supaya Jakarta juga bisa membantu menguatkan konsep integrasi transportasi Jabodetabek ke depan. Gitu. Jadi karena APBD-nya kuat, Jakarta ini, yang lain kalau bisa dibantu, kalau tidak bisa, kalau belum bisa mandiri, anggaran pusat juga tidak ada misalnya, saya lihat perlu dikaji kemungkinan Jakarta memberikan subsidi untuk daerah-daerah sekitarnya. Bisa melalui Jakarta atau nantinya Dewan Aglomerasi. Salah satu yang lagi ramai juga ikut dibahas Pak yang soal perceraian dan perkawinan. Perceraian itu. ASN. Ya tadi. Jadi memang begini, ASN itu kan juga insan-insan berumah tangga yang perlu kita bina. Selama jadi wali kota, saya banyak menandatangani surat izin perceraian. Di Jakarta ini juga perceraian agak tinggi juga ya. Di tahun 2024 berapa tadi datanya? Ada sekitar 116 yang terlaporkan. Ya, yang lapor itu 116. Nah, di balik perceraian itu kan ada cerita, ada dinamika. Ada yang mantan istrinya tidak diperhatikan, hak-haknya dan sebagainya. Nah, sedangkan bagaimanapun juga ini keluarga besar kami yang harus kita bina, yang harus kita pastikan ada landasan hukumnya. Jadi sesungguhnya sejatinya Pergub ini adalah memberikan kepastian hukum, aturan yang lebih jelas tentang proses-proses perceraian dan pernikahan. Jadi tidak hanya sekonyong-konyong masalah poligami, tapi perceraian pernikahan. Banyaknya angka perceraian, ada dinamika keluarga di situ. Kita harus melindungi semuanya. Kemudian sebetulnya di Pergub ini tidak ada norma baru. Semuanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2074, yang PP 10 tahun 83, 45 tahun 90, ya, dan surat edaran BKN. Jadi nggak ada norma yang baru, semuanya sama sebetulnya. Ya, kalaupun ada yang baru lebih sedikit diatur di situ tentang istri yang sudah 10 tahun tidak bisa melahirkan. Kita memperketat. Nah, jadi intinya memperketat proses poligami, nggak mudah. Untuk ASN ini nggak mudah, harus diperketat supaya nggak gampang kawin cerai, intinya begitu. Kita akan lakukan terus lagi ya, satu diksi yang pas gitu, karena normanya adalah bukan kita malah permudah, justru kita itu memperketat aturan yang ada. Misalnya terkait dengan izin atasan, tidak semata-mata izin atasan, tapi kita juga dengan ada dewan pertimbangan dibahas itu ya. Kalau misalnya ada izin dari istri itu benar-benar dari izin yang betul tidak, ataukah mungkin ditekan atau tidak, harus ada keputusan dari pengadilan. Intinya seperti itu. Jadi normanya kan norma yang sudah ada peraturan yang sebelumnya, apakah itu undang-undang PP 1083, PP 45 tahun 90, dan surat edaran BKN. Kita di dalam Pergub nomor 2 tahun 2005 ini justru memperketat untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada mereka, untuk melindungi hak-hak istri dan juga anak-anaknya. Itu yang dilakukan. Dan bukan hanya masalah itu. Kita tadi masalah perceraian dan sebagainya harus dilaporkan. Artinya ada memberikan satu kejelasan. Nah, kita kan terus komunikasi dengan berbagai pihak. Ya, terima kasih. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR. Ya, sementara ini Perpresnya belum berubah. Nanti kita pastikan lagi tanggal 22 Kemendagri akan melakukan rapat bersama DPR, KPU di sana. Bagi Kang Bima. Tadi saya bersama Pak PJ Gubernur, Pak Teguh, melakukan pembahasan terkait dengan sinkronisasi antara kebijakan pusat, kebijakan nasional dengan daerah, terutama Jakarta dan sekitarnya. Juga dari kita banyak berdiskusi tentang konsep aglomerasi ke depan, pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, seperti apa, dan koordinasinya dengan daerah-daerah penyangga yang lain-lain, kira-kira begitu ya.
Jadi kami banyak berdiskusi soal itu tadi, terutama layanan transportasi supaya Jakarta juga bisa membantu menguatkan konsep integrasi transportasi Jabodetabek ke depan. Gitu. Jadi karena APBD-nya kuat Jakarta ini, yang lain kalau bisa dibantu, kalau tidak bisa, kalau belum bisa mandiri, anggaran pusat juga tidak ada misalnya. Saya lihat perlu dikaji kemungkinan Jakarta memberikan subsidi untuk daerah-daerah sekitar. Bisa melalui Jakarta atau nantinya Dewan Aglomerasi. Salah satu yang lagi ramai juga ikut dibahas Pak yang soal perceraian dan perkawinan. Perceraian itu. ASN. Ya tadi. Jadi memang begini, ASN itu kan juga insan-insan berumah tangga yang perlu kita bina. Selama jadi wali kota, saya banyak menandatangani surat izin perceraian. Di Jakarta ini juga perceraian agak tinggi juga ya. Di tahun 2024 berapa tadi datanya? Ada sekitar 116 yang terlaporkan. Ya, yang lapor itu 116. Nah, di balik perceraian itu kan ada cerita, ada dinamika. Ada yang mantan istrinya tidak diperhatikan hak-haknya dan sebagainya. Nah, sedangkan bagaimanapun juga ini keluarga besar kami yang harus kita bina, yang harus kita pastikan ada landasan hukumnya. Jadi sesungguhnya sejatinya Pergub ini adalah memberikan kepastian hukum, aturan yang lebih jelas tentang proses-proses perceraian dan pernikahan. Jadi tidak hanya sekonyong-konyong masalah poligami, tapi perceraian pernikahan. Banyaknya angka perceraian, ada dinamika keluarga di situ. Kita harus lindungi semuanya. Kemudian sebetulnya di Pergub ini tidak ada norma baru. Semuanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2074, yang PP 10 tahun 83, 45 tahun 90, ya, dan surat edaran DKN. Jadi nggak ada norma yang baru, semuanya sama sebetulnya. Ya, kalaupun ada yang baru lebih sedikit diatur di situ tentang istri yang sudah 10 tahun tidak bisa melahirkan. Kita memperketat. Nah, jadi intinya memperketat proses poligami, nggak mudah. Untuk ASN ini nggak mudah, harus diperketat supaya nggak gampang kawin cerai loh. Intinya begitu.